Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Mojiri Bastian Veliano dengan NRP 50532510041 dari kelas RPL atau kelas M. Jadi di sini saya akan mendemokan kode yang saya buat dari praktikum 1, modul 1, mulai dari soal yang pertama terlebih dahulu. Jadi di sini saya membuat tiga buah variabel dengan bertipe data integer bernama result Indo, result Irak, dan result Saudi. Selanjutnya saya membuat tiga buah variabel lagi yang bertipe data char, result 1, result 2, dan result 3. Selanjutnya saya membuat scanf untuk menerima inputan dari user mengenai hasil dari pertandingan sepak bola yang dimana disimpan setiap satu huruf kemenangan disimpan ke masing-masing variabel yang mulai dari yang pertama terlebih dahulu disimpan di result 1, result 2, dan result 3. Selanjutnya saya membuat logika hasil mulai dari yang result Indo terlebih dahulu diisi dengan kurung yang pertama result 1 apabila sama dengan huruf I atau di bilangan aslinya itu 73. Jika true, maka akan mendapatkan 3 poin. Dan jika false, maka akan melanjutkan ke kondisi selanjutnya. Dan di kondisi selanjutnya, apabila eh, result satunya itu sama dengan huruf D atau di bilangan aslinya itu 68, maka dia akan mengecek apabila true, maka akan mendapatkan 1 poin, dan false akan mendapatkan 0 poin. Setelah itu ditambahkan dengan kurung yang kedua, yaitu dari pertandingan yang kedua. Result 2 itu apabila sama dengan huruf I di bilangan aslinya itu 73. Nah, apabila true, maka akan mendapatkan 3 poin. Apabila false, maka akan melanjutkan ke kondisi selanjutnya, yang dimana result 2 apabila sama dengan huruf D atau di bilangan aslinya itu 68, eh, maka akan mengecek eh, it- eh, kalau true mendapatkan 1 poin, dan kalau false akan mendapatkan 0 poin. Setelah itu dijumlahkan dari kurung pertama dan kurung kedua, akan mendapatkan hasil total poin dari result ini. Saya itu lanjut ke lanjut ke perhitungan selanjutnya untuk hasil dari Irak, yang dimana result Irak, variabel result Irak tersebut diisi dengan kurung yang pertama dari pertandingan kedua, result 2 apabila sama dengan huruf R atau di bilangan aslinya itu 82, maka mengecek apabila true atau false. Jika true, maka mendapatkan 3 poin, dan jika false, result 2 tersebut apabila mengecek lagi apabila sama dengan huruf D atau bilangan aslinya 68, maka mengecek lagi apabila true, kalau true mendapatkan 1 poin, dan kalau false 0 poin. Saya itu dijumlahkan dengan kurung yang kedua. Kurung yang kedua itu berarti pertandingan yang ketiga. Apabila result tiganya itu sama dengan huruf R, eh, maka cek apabila true mendapatkan 3 poin, dan false mengecek kondisi selanjutnya. Apabila kondisi selanjutnya result tiganya itu sama dengan huruf D atau bilangan aslinya 68, maka dia masuk ke true atau false. Jika true mendapatkan 1 poin, dan jika false 0 poin. Saya itu dijumlahkan dari kurung yang pertama ditambah kurung yang kedua, lalu mendapatkan hasil dari result kirap. Setelah itu lanjut ke perhitungan selanjutnya di result Saudi, eh, yaitu diisi dengan kurung yang pertama dari pertandingan yang pertama, result 1 apabila sama dengan huruf S
Dan jika true, maka mendapatkan 3 poin. Dan jika false, mengecek di kondisi selanjutnya, yaitu di result 1. Apabila dicek lagi sama dengan huruf D atau di bilangan aslinya itu 68, maka dia mendapatkan hasil true atau maka akan mengecek lagi jika true mendapatkan poin 1 dan jika false mendapatkan 0 poin. Lalu ditambahkan dengan kurung yang kedua, jika result 3-nya itu sama dengan 83, maka apabila true mendapatkan 3 poin dan false lanjut ke kondisi selanjutnya. Apabila result 3-nya itu sama dengan D, huruf D atau di bilangan aslinya itu 68, eh, maka jika true atau false, jika true mendapatkan 1 poin dan jika false tidak mendapatkan poin atau 0 poin. Setelah itu ditambahkan antara kurung 1 dan kurung 2, maka mendapatkan hasil untuk tandingan Saudi Arabia. Sebelumnya itu saya menggunakan tidak menggunakan bilangan ASCII atau langsung menembak dengan hurufnya. Huruf seperti ini, seperti S. Nah, tapi result 3-nya itu tidak masuk ke true, padahal itu sudah sama. Yang dimana membuat saya bingung dan akhirnya membuat saya mengganti dengan bilangan ASCII sesuai ide saya waktu itu. Tapi setahu saya bilangan ASCII untuk 73, 82, dan 83 itu untuk huruf besar kalau nggak salah. Kalau huruf kecil itu, eh iya kalau nggak salah ya, untuk huruf besar. Saya lupa. Ya jadi seperti itu yang akhirnya saya menggunakan bilangan ASCII. Oke, dilanjut saja. Eh, untuk kode selanjutnya, saya membuat percabangan if else. Jadi di kondisi yang pertama, jika result Indo itu lebih dari sama dengan result Irak dan result Indo itu lebih dari sama dengan result Saudi, maka jadi urutannya itu result Indo itu dari yang pertama, lalu result Irak itu yang kedua, dan result Saudi yang ketiga. Dan bagaimana jika hasilnya sama? Karena yang sudah disebutkan di soal, jika hasilnya sama, pemenangnya itu sesuai dengan huruf abjad. Jadi otomatis yang paling atas itu Indo, habis itu Irak, habis itu Saudi. Kan sesuai huruf abjadnya IRS kan. Jadi seperti itu. Langsung menampilkan jika true, maka menampilkan output tim Indo lolos Wildun. Jika tidak, maka akan lanjut ke kondisi selanjutnya. Di mana kondisi yang pertama, result Indo itu kurang dari sama dengan result Irak. Jadi result Irak di atasnya Indo. Dan result Indo itu lebih dari result Saudi. Jadi urutannya itu result Irak nomor 1, result Indo nomor 2, dan result Saudi itu nomor 3. Atau result Indo itu lebih dari sama dengan result Irak dan result Indo itu kurang dari result sama dengan result Saudi. Jadi dibalik result Saudinya yang di atas nomor pertama, result Indonesia yang kedua, dan result Iraknya yang nomor 3. Oke, jika hasilnya true antara salah satu kondisi tersebut yang urutannya tadi tinggal dibalik aja. Jika true, maka akan menampilkan output masih ada harapan dan masih ada harapan tetap semangat. Jika tidak, maka akan langsung lanjut ke kondisi yang terakhir, yaitu kondisi else. Yang dimana dia langsung otomatis pencetak jika tidak sesuai dengan dua kondisi yang ada di atas, dia langsung mencetak output. Kali ini kami menyatakan kalah, tapi selanjutnya kami akan menang. Di mana kondisi yang terakhir itu eh, Indo itu yang udah paling bawah di peringkatnya. Seperti itu. Jika dijalankan,
maka akan seperti ini. Nah, ini untuk yang kondisi pertama. Untuk kondisi yang kedua, RSD. Oh, RSD berarti Iraknya mendapatkan 3, Saudi 3, Indo 1. Oh ya, ini yang untuk kondisi ketiga. Lalu untuk yang kondisi kedua itu berarti I, IRD. Ya, ini untuk yang kondisi kedua. Masih ada harapan, tetap semangat. Seperti itu. Jadi saya akan lanjut ke soal yang kedua, tapi sebelum itu di komen terlebih dahulu karena entah kenapa code blok saya itu tidak bisa kayak langsung menjalankan dua gitu untuk in-main-nya. Saya tahu ya. Saya kebiasaan untuk visual soalnya. Oke, lalu di soal yang kedua ini saya membuat 4 buah variabel yang dimana bernama red, membuat 4 buah variabel bertipe data integer yang bernama red, blue, total beda warna sama total sama warna. Yang dimana kode selanjutnya saya membuat scanf untuk menerima inputan dari user yaitu red dan blue-nya untuk menghitung berapa krayon yang dimiliki dari user dan disimpan di red dan blue sesuai urutannya ya. Lalu untuk perhitungan selanjutnya di variabel total beda warna diisi dengan red dikurangi blue kurang dari sama dengan 0 dan jika jika red jika true maka akan diisi variabel red dan jika false maka akan diisi variabel blue. Jadi maksudnya itu semisal rednya itu 3 dan blue-nya 1 dikurangi berarti 3 dikurangi 1 hasilnya kan 2. Nah, jika 2 itu eh, berarti 2 itu kan kurang lebih dari 0 kan. Nah, di kondisi ini kan kurang dari sama dengan 0. Jadi untuk yang minus. Jadi maka langsung diisi dengan yang masuk ke false, masuk ke blue. Eh, iya harusnya. Lupa. Ya, harusnya iya. Maka langsung lanjut ke blue. Nah, jika rednya itu 1 dan blue-nya itu blue-nya itu 3 berarti kan minus 2. Minus 2 itu kan kurang dari 0 kan. Berarti masuknya ke red. Seperti itu. Berarti diisi beda warnanya itu hanya 1. Seperti itu. Nah, untuk perhitungan selanjutnya di variabel total sama warna eh, diisi dengan red dikurangi total beda warna. Semisal contoh yang tadi yang pertama total beda warnanya kan diisi blue. Blue-nya kan berarti tadi eh, berapa tadi? 3 kurang 1. Oh ya, blue-nya 1. Nah, 1 itu apabila sama dengan 0 maka masuk ke true, tapi jika tidak, maka mengecek kondisi selanjutnya. Yang dimana kondisi selanjutnya dari contoh tadi kan 1 ya, berarti kan nggak sama dengan 0, maka masuk kondisi selanjutnya yaitu red-nya dikurangi total beda warna. Jadi ya dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, red-nya berarti tadi 3 dikurangi 1 kan berarti 2. 2 dibagi 2, nah itu hasilnya berarti 1, maka langsung 1. Tapi jika eh, tidak
sesuai kondisi atau tidak sesuai sebenarnya salah ya maksudnya ke sini dulu ya oh ya maaf maaf jadi jadi saya ulang. Jadi yang pertama tadi kan rednya kan 3 dikurangi total beda warnanya kan berarti 1. Nah, kan tidak sama-sama 0 kan. Nah, masuk ke false. False-nya berarti ini. Nah, blue-nya itu dikurangi total beda warna. Nah, jika total beda warnanya itu, berarti kan blue-nya itu kan 1 dikurangi 1. Jika sama dengan 0, berarti kan 0. Kita masuk ke sini. Di mana dikerjakan di dalam kurung terlebih dahulu, rednya itu 1 dikurangi total beda warnanya 1 lalu dibagi dengan 2 berarti kan 3 ya 3 dikurangi 1 terus hasilnya 2 dibagi 2 hasilnya 1 tapi jika birunya kurang misal apa ya eh, misal birunya itu 2 misal dari yang pertama misal rednya itu 2 dikurang 1 berarti kan dari 0 masuk kondisi selanjutnya blue-nya itu 2 lagi dikurang 1 maka tidak sama dengan 0 langsung lanjut ke false berarti 0 tidak sama warnanya seperti itu eh, ya saya itu di print total beda warnanya sama total sama warna akan menampilkan output seperti ini berarti dibagi 2 nah berarti kan ini berarti total beda warna yang ini sama warna dari soal yang dimaksudkan ini satu satu berarti kan satu satu 2 kali kan berarti dua dua oke dikurangi 2 kan 0 ini juga dikurangi 2 0 nah 3 sama warna nah warnanya 2 berarti hasilnya 1 seperti itu. Eh, ya seperti itu oke. Saya hanya 2 soal yang AC, soal satu dan soal 2. Untuk yang soal ketiga, sebentar, saya komen lagi. Untuk soal yang ketiga, sebenarnya saya belum selesai, tapi saya juga nggak ngirim soal yang ketiga sama keempat, tapi saya masih bingung, hanya eh, apa ya, kopas dari soal sebelumnya untuk biar tetap aja ini juga masih yang lama belum saya ganti. Saya masih bingung dengan logikanya seperti apa. Dari sini itu saya udah memikirkan kan itu kalau nggak salah eh, ini tuh yang mana ya? Yang Darth Vader kalau nggak salah. Yang ini tuh oh ini yang Darth Vader. Yang ini apa berarti? Oh, saya lupa saya soalnya apa. Tapi intinya waktu itu saya udah mikirin buat 5 buah variabel yang bertipe data integer untuk menampung langkah N ini berarti total ini inputan yang utara oh ya inputan yang utara west south dan east lalu eh, saya membuat variabel selanjutnya bertipe data char bernama C kan kalau nggak salah di soalnya itu inputan yang pertama itu kan inputan langkah saya itu inputan yang kedua itu inputan dari karakter dan hasilnya, value-nya. Tapi kan nggak sesuai urutan kan, dan jadi bisa diacak kan. Saya lihat di soalnya itu nggak cuman N, W, S, E, tapi ada N, E, W, S, atau yang lain. Jadi diubah urutannya. Nah, saya waktu itu bingungnya masih di sekitar situ. Saya nggak tahu cara biar bisa beda urutan untuk menginputannya dan di inputannya itu kalau nggak salah
N habis itu dua. Harusnya kan seperti ini. Nah, caranya agar bisa N, agar bisa beda urutan itu seperti apa saya masih belum tahu. Seperti itu. Untuk yang ini nih salah ini. Harusnya ini harus saya ubah dulu. Saya tuh ngerjainnya dari yang kepikiran yang paling gampang terlebih dahulu. Seperti itu. Ini kalau di run juga ada error. Untuk yang selanjutnya itu sama, saya masih belum kepikiran logikanya itu seperti itu. Tapi di sini itu saya udah mikirin eh, ini untuk yang opsi terakhirnya ini harusnya eh, benar sih harusnya. Terus ini juga masih belum ini. Jadi di sini saya jelasin aja secara singkat. Di sini saya membuat berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan buah variabel bertipe data integer, yaitu n untuk menambah. N ini berarti jarak tempuh ya. Nah, ya. Lalu enggak. N itu ukuran mapnya kalau nggak salah. N sama M-nya. Lebar sama panjangnya. Ya, lebar sama panjang. Habis itu B1 sama K1 ini tuh itu siapa? Eh, yang dikejar sama Darth Vader siapa? Master Yoda. Enggak. Eh, lupa saya. Ya itu bapak-bapak pakai jubah itu siapa itu? Lupa saya. Nah itu. Ini koordinatnya kalau nggak salah. Habis itu yang kedua koordinat dari Darth Vader. Habis itu map ini untuk menampung ukuran mapnya. Awalnya saya mikirnya gitu. Dan total jaraknya itu total jarak tempuh langkah. Tapi setelah saya lihat di soalnya itu sebenarnya saya masih bingung sih bagaimana caranya agar per detik itu dia kayak bisa pindah gitu setiap peta-peta. Dia nggak langsung selesai satu detik, enggak. Jadi dia per detik gitu saya masih bingung. Di sini itu saya coba buat ini untuk menerima inputannya map. Ini yang untuk koordinatnya. Jadi di map ini ada variabel n dan variabel m. Lalu di sini ada koordinat B1 tanda K1, ini B2 tanda 2. Lalu di logika selanjutnya itu saya mikirnya variabel mapnya itu n dikali m kan. Jadi menghitung luas mapnya. Saya mikirnya itu gitu. Itu total jaraknya itu saya iseng aja ini sebenarnya. Saya juga nggak tahu ini isinya gimana. Jadi saya mikir buat kurung untuk perkalian koordinatnya terlebih dahulu. B1 dikali K1 dikurangi dalam kurung B2 dikali K2. Setelah itu saya membuat if else di mana B1 dikurangi B2 itu berarti kalau eh, hasilnya 0 ya kan enggak dikurangi doang berarti masuk ke output yang nampilin output now I'm the master. Tapi kalau tidak sesuai dengan kondisi yang pertama masuk ke else yaitu only a master of every thought. Seperti itu. Ini sebenarnya saya masih bingung di eh, logikanya itu seperti apa yang saya jelaskan tadi. Jadi ya udah seperti itu. Mungkin saya akan nyelesain lagi kondisi-kondisi seperti itu. Latihan soal lagi. Ya bisa lebih baik ke depannya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya cuma AC soal satu dan soal 2, soal 3 dan soal 4 saya tidak mengirim uji kosongan di senopatinya. Jadi ya udah seperti itu. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih.